Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia. Senang sekali Bu Murni dapat menjumpai sahabat kembali, tentunya di channel YouTube Aurum Ramadhani. Apalagi kalau bukan program klinik kimia, cara asik belajar kimia. Sahabat klinik kimia, kali ini Bu Murni akan mengajak sahabat untuk mempelajari materi ikatan kimia bagian yang terakhir, yaitu bagian yang ke-6. Materinya adalah penyimpangan kaidah oktet. Jadi pastikan sahabat klinik kimia belajar bersama, stay tune terus di channel ini ya. Subscribe dan tekan tombol loncengnya agar sahabat klinik kimia tidak pernah ketinggalan update video terbaru dari channel YouTube ini. Terima kasih. Oke sahabat klinik kimia, langsung saja yuk kita lihat materi dari penyimpangan kaidah oktet. Cekidot. Sahabat klinik kimia, pada materi penyimpangan kaidah oktet ini, kita akan menyumpai senyawa-senyawa di mana atom pusatnya tidak dapat memenuhi kaidah oktet atau elektron terluarnya berjumlah 8. Senyawa apa sajakah? Yang pertama, kita akan lihat ada 3 penyimpangan kaidah oktet. Yang pertama, senyawa yang tidak dapat mencapai oktet, di mana jumlah elektronnya, khususnya elektron dari atom pusatnya adalah kurang dari 8. Kita menyebutnya sebagai oktet tak lengkap. Contohnya adalah senyawa-senyawa yang tersusun dari atom Be dan B, berilium dan boron. Misalnya saja contoh senyawanya adalah BeCl2, di sini ada Be-nya ya. Kemudian BF3, ada unsur B-nya. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu BeCl2 seperti ini. Be, seperti kita ketahui, memiliki nomor atom 4. Sehingga konfigurasi elektron Be adalah 22. Nah, kalau kita gambarkan lambang Lewis Be memiliki elektron valensi hanya 2 seperti ini. Nah, sekarang jika ia berikatan dengan Cl membentuk senyawa BeCl2, maka kita lihat dulu nomor atom Cl. Cl memiliki nomor atom 17, berarti konfigurasi elektronnya 2, 8, 7. Nah, berarti elektron valensi Cl adalah 7. Nah, dalam kondisi ini, Be untuk stabil, dia agak susah untuk melepaskan elektron terluarnya, karena jari-jari atomnya yang kecil. Sementara Cl untuk stabil, dia akan menangkap 1 elektron untuk membentuk kaidah oktet. Nah, oleh karena itu, Be, dia akan share elektron atau menggunakan pasangan elektron secara bersama. Nah, inilah salah satu contoh di mana Be adalah logam, Cl adalah non-logam, tapi mereka tidak berikatan ion. Tetapi ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen, karena jari-jari atom Be yang sangat kecil sehingga susah untuk melepas elektron. Kalau kita gambarkan struktur Lewis dari senyawa BeCl2 adalah seperti ini. Jadi, satu atom Be bertindak sebagai atom pusat, memiliki 2 elektron valensi, sementara Cl memiliki dot sebanyak 7. Nah, mereka share elektron atau menggunakan pasangan elektron secara bersama seperti ini. Dalam kondisi berikatan seperti ini, jumlah elektron dari Be hanya 4. Nah, itu tidak bisa mencapai 8 atau kaidah oktet, sementara masing-masing atom Cl telah mencapai kaidah oktet. Nah, inilah yang disebut salah satu contoh di mana senyawa BeCl2 itu mengalami penyimpangan kaidah oktet. Jadi, karena Be hanya mampu menyumbangkan atau share elektron sebanyak 2, sehingga rata-rata senyawa yang dibentuk oleh Be itu adalah senyawa BeCl2 atau BeF2. Jadi, dia hanya mampu share elektron sebanyak 2, sehingga dia hanya mampu menangkap atau mendapatkan elektron yang digunakan bersama juga jumlahnya 2. Sehingga total elektron dari Be setelah berikatan hanya 4. Nah, ini kurang dari 8 jumlah elektronnya. Maka disebut oktet tak lengkap. Sementara yang berikutnya adalah BF3. Jadi tadi ciri khasnya ada Be, sekarang ada B, boron. Boron memiliki nomor atom 5, konfigurasinya adalah 23.
berarti dia punya elektron valensi sebanyak 3. Maka kemungkinan besar ikatan yang dapat dibentuk oleh boron nanti dengan atom lain adalah jumlahnya sekitar 6. Jadi dia hanya bisa mengikat 3 atom lainnya gitu ya. Makanya di sini BF3. Dia mengikat 3 atom F. Sementara F memiliki 9 nomor atomnya ya. Jadi 9F27. Nah, di sini mereka akan membentuk ikatan kovalen dengan struktur Lewis seperti ini. Nah, jadi struktur Lewisnya seperti ini ya. Jadi ada BF3 di mana B itu memiliki elektron valensi yang merah ini sebanyak 3, sementara F memiliki elektron valensi sebanyak 7. Nah, B mengikat 3F. Dalam kondisi senyawa ini, kita lihat jumlah elektron dari atom B masih 6. Nah, ini masih kurang dari oktet karena kemampuannya yang hanya mampu mengikat 3 atom lainnya. Sehingga otomatis jumlah elektronnya akan 6. Sementara 3 atom F lainnya sudah memenuhi yang namanya kaidah oktet. Jadi nih sahabat klinik kimia, kalau sahabat ketemu berilium dan boron membentuk suatu persenyawaan, hati-hati ya, merupakan salah satu contoh dari penyimpangan kaidah oktet. Yang kedua, kita akan disajikan senyawa-senyawa yang malah melebihi oktet atau melebihi kaidah oktet, di mana jumlah elektronnya akan lebih dari 8. Nah, dalam kondisi ini, inilah yang disebut oktet berkembang. Contoh senyawanya adalah PCl5 dan SF6. Jadi hati-hati ya sahabat klinik kimia kalau ketemu unsur-unsur P, unsur S, dia membentuk suatu persenyawaan. Nah, mengapa ya PS itu rata-rata dapat membentuk oktet berkembang? Ini terjadi karena misalnya kita ketahui bahwa atom P dan S, dia adalah unsur-unsur periode ketiga. Nah, atau periode yang lebih lagi ya, di bawah periode ketiga. Nah, unsur-unsur di periode yang ketiga atau lebih, itu dapat menampung lebih dari 8 elektron pada kulit terluarnya. Masih ingat ya sahabat, kalau kulit K itu maksimum 2, L8, nah M ini maksimum menampung 18 elektron. Sehingga karena ada 18 elektron yang bisa ditampung, maka kemungkinan unsur-unsur periode ketiga atau lebih itu mampu membentuk persenyawaan dengan atom yang lebih banyak, sehingga jumlah elektronnya akan melebihi oktet atau disebut dengan oktet berkembang atau expanded octet. Nah, ini contohnya adalah PCl5. Kalau kita gambarkan, P itu nomor atomnya 15, berarti 285, elektron valensinya 5. Kita gambar seperti ini. Kemudian Cl itu 17Cl, maka 287. Ini jelas sekali ya. Terlihat bahwa P perlu 3 elektron untuk stabil, sementara Cl perlu 1. Sehingga P dan Cl ini membentuk ikatan kovalen. Nah, kita gambarkan seperti ini. Nah, karena P nomor atomnya 15, elektron valensinya 5, dan mengikat 5 atom Cl, maka struktur Lewisnya digambarkan seperti ini. Dan dari struktur Lewis ini, kita lihat, nah setiap atom C sudah mencapai kaidah oktet, tetapi atom P-nya jumlah elektronnya menjadi 10. Nah, ini lebih besar dari 8. Inilah yang disebut dengan oktet berkembang atau expanded octet. Nah, coba sahabat klinik kimia nanti gambar untuk contoh dari SF6 gitu ya. Sekarang yang ketiga, senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Jadi, kalau kita buat persenyawaannya, kita gambarkan struktur Lewisnya, maka jumlah elektron valensinya itu adalah ganjil. Misalnya nih NO2. NO2 itu punya nomor atom N itu 7, berarti 25. Elektron valensinya 5. Kalau O itu 8 ya, ini 7N, ini 8O, 26. Nah, total elektron valensinya antara N dan O, ini N-nya 5, O 6, karena NO2 dia dikali 2,
Berarti 5 ditambah 12, totalnya 17 elektron. Nah, ini jumlah elektron valensinya ganjil. Maka nanti kita akan menemukan dia tidak akan memenuhi kaidah oktet. Kalau kita gambarkan NO2, N-nya memiliki 5 elektron valensi atau 5 dot seperti ini. Kemudian mengikat O punya elektron valensi 6, dan O-nya akan juga berikatan seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan di sini, masing-masing atom O dia telah mencapai yang namanya kaidah oktet, jumlahnya 8 elektronnya. Ini yang antara N dan O sini dia menggunakan ikatan apa? Kovalen koordinasi. Kenapa? Karena O ini nggak nyumbang, cuma N aja yang nyumbang, tapi mereka menggunakan pasangan elektron I bersama-sama. Sementara yang ini disebut ikatan kovalen rangkap 2. Nah, di sini O-nya juga sudah oktet, tapi kita lihat elektron dari N itu jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada satu elektron yang single ya, tidak punya pasangan elektron. Sehingga inilah yang disebut dengan senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil atau spesi ganjil. Jadi ada sendirian. Nah, sahabat genik kimia, itulah materi tentang penyimpangan kaidah oktet, di mana kita menemukan bahwa ada persenyawaan-persenyawaan yang disusun oleh unsur-unsur tertentu, dia tidak memenuhi kaidah oktet. Tetapi persenyawaannya kita temukan di alam ini. Baiklah, untuk membuat sahabat genik kimia lebih paham lagi, kita coba melihat beberapa contoh soal terkait penyimpangan kaidah oktet. Yang pertama, berikut ini beberapa senyawa kovalen, CH4, NH3, PCl5, PCl3, dan CO2. Nomor atomnya sudah tertera di soal. Senyawa kovalen yang mengalami penyimpangan kaidah oktet dalam struktur Lewisnya adalah, nah, sahabat genik kimia, ini kita bisa caranya banyak ya. Yang pertama, sahabat bisa menggambarkan struktur Lewis dari kelima senyawa ini. Nah, di dalam menggambarkan struktur Lewis, maka akan kelihatan mana yang akan mengalami penyimpangan kaidah oktet. Kalau sahabat mau mencoba cara yang lebih mudah, ini kita lihat CH4. Nah, C ini kan nomor atomnya 6. Nah, kalau dia nomor atomnya 6, berarti konfigurasinya 2, 4. Ini 4 ya elektron valensinya. Nah, 4 elektron valensinya, kalau kita gambar dotnya kan 4 seperti ini. Sekarang datang H, share elektron sebanyak 4. Berarti akan datang H jumlahnya 4. Berarti di sini H, 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 H. Nah, kalau kita hitung di sini, jumlah elektronnya C menjadi 8. Berarti CH4 ini memenuhi kaidah oktet. Nah, kalau NH3 sekarang, N itu nomor atomnya 7, berarti 7N25. 5 itu perlu berapa elektron untuk mencapai kaidah oktet? Perlu 3 ya. Nah, kebetulan sudah ada 3H di sini yang berikatan. Tentu ini juga memenuhi kaidah oktet. Kalau kita gambar, maka seperti ini. Nah, ini ada H yang nyumbang 1, ada H. Nah, di sini N sudah memenuhi kaidah oktet, sementara hanya memenuhi kaidah duplet. Nah, sekarang kalau kita punya PCl5, umur ditulis di atas ya. PCl5, P itu 15P285. Nah, untuk mencapai kaidah oktet, dia hanya memerlukan 3 elektron saja. Tetapi ini malah dia mengikat 5 atom C, berarti akan kedatangan 5 elektron dari Cl ya, 5 atom Cl. Jadi akan kedatangan 5 atom Cl dan masing-masing atom Cl itu akan menyumbangkan 1 kan ya, karena Cl itu elektron valensinya 7. Jadi hanya single 1. Sehingga kalau 5 ditambah 5 totalnya 10 elektron. Nah, ini lebih dari oktet. Berarti PCl5 mengalami penyimpangan kaidah oktet. Jawabannya 3. Itu cara mudahnya. Tapi kalau sahabat ingin menggambarkan struktur Lewisnya, silahkan ya, seperti di slide sebelumnya. Nah, bagaimana dengan PCl3? Nah, sekarang PCl3 15P itu 285. Nah, 5 elektron valensinya. Kedatangan Cl sebanyak 3 elektron.
Ya, ini Cl-nya 3 kan, dan masing-masing Cl dia akan share elektron sebanyak 1, maka ini totalnya akan menjadi 8 elektron. Nah, ini oktet. Berarti PCl3 oktet. Wah, dari sini kita dapatkan bahwa jika atom P berikatan dengan Cl, terbentuk dua senyawa yang berbeda ya, PCl3 dan PCl5. Yang satunya oktet, PCl3, sementara PCl5 expanded octet atau penyimpangan kaidah oktet. Yang terakhir CO2. Nah, kalau kita lihat CO2 ini 6C berarti 24 ya. 4 elektron valensinya, kedatangan O sebanyak 2. Nah, O-nya 2, dan kalau kita gambarkan CO2 ini dia ikatannya adalah rangkap kan seperti ini. Nah, ini dari O, kemudian O1-nya, rangkap 2 ya, ikatannya adalah kovalen rangkap 2. Seperti ini, sehingga atom C-nya adalah oktet. O-nya juga oktet. Maka, yang menyimpang dari kaidah oktet adalah senyawa PCl5. Nah, ini struktur Lewis PCl3, ini PCl5. Yang ini oktet, yang ini menyimpang dari kaidah. Oke, sahabat guru kimia, soal yang kedua, diketahui nomor atom N7O8, F9, P15, S16, Cl17 dan Br35. Senyawa berikut mengikuti aturan oktet kecuali. Nah, sahabat kimia bisa coba ya cara cepat tadi, cara mudahnya. NH3 tadi kita sudah gambarkan bahwa NH3 ini adalah oktet ya. Kemudian CCl4, cara cepatnya adalah C itu nomor atomnya, di sini kurang C ya, nomor atomnya 6, berarti 6C24. Nah, datang Cl sebanyak 4. Masing-masing atom Cl akan menyumbangkan 1 elektronnya gitu ya. Berarti 4 elektron. 4 tambah 4 elektron totalnya 8. Nah, berarti dia oktet. Kemudian SO2. S itu memiliki nomor atom 16. SO2 ini 286. Berarti 6 elektron valensi. S-nya ada di atom pusat. Sementara dia akan mengikat O. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, baru 6 supaya dia oktet. Nah, maka dia akan meminta elektron rangkap 2 ya. Jumlah yang dipasangkan oleh atom O itu sebanyak 2. Nah, sehingga total elektron S jadi 8. Yang ini akan berikatan kovalen koordinasi. Jadi S-nya adalah oktet kalau SO2. Kalau PBr3, P itu 15P, berarti 285. Nah, dia punya 5 elektron, kedatangan Br-nya jumlahnya 3, berarti 5 tambah 3 elektron dari masing-masing atom Br tadi menyumbangkan 1 ya. Berarti totalnya 8 elektron. Nah, ini oktet. SF6. Nah, S itu 16. 16S 286. Kedatangan F jumlahnya ikatannya 6. Berarti masing-masing atom F menyumbangkan 1 elektron. Berarti ditambah 6 elektron lagi, totalnya 12 elektron. Nah, ini yang menyimpang dari kaidah oktet. Jadi jawabannya E. Kita lihat strukturnya adalah seperti ini. Ini adalah NH3, CCl4, SO2. Ini adalah PBr3. Dan terakhir, ini dia yang mengalami penyimpangan kaidah oktet, yaitu S-nya memiliki jumlah elektron 12 setelah berikatan dengan atom F sebanyak 6. Jadi ini expanded octet. Soal yang terakhir, perhatikan gambar struktur Lewis beberapa senyawa berikut. Senyawa yang tidak mengikuti kaidah oktet atau duplet adalah, nah kita lihat di sini, masing-masing nomor 1, H-nya duplet ya, ini jumlahnya sudah 2, Cl-nya oktet, berarti ini benar. I2, jadi masing-masing atom I-nya sudah 8, ini oktet, ini juga 8, oktet. Ini H2, nah H-nya sudah 2, H-nya juga sudah 2, berarti ini kaidah duplet. Sementara OCl2, masing-masing atom Cl-nya kita periksa dulu sudah 8, oktet. 8 oktet, O-nya juga sudah oktet. Sementara ini BCl3, Cl-nya sudah oktet, Cl-nya oktet, Cl-nya oktet. Nah, ini dia atom pusat B-nya, jumlahnya masih 6.
Nah, ini oktet tak lengkap ya, kurang dari 8. So, jawabannya adalah 5. Baiklah sahabat klinik kimia, itu tadi penjelasan singkat tentang materi yang agak sederhana ya, yaitu penyimpangan kaidah oktet. Semoga bermanfaat untuk membantu sahabat belajar kimia dan memahami materi bagian terakhir ikatan kimia ini. Terima kasih sudah menonton. Jika berkenan silakan berikan like, comment, share, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang untuk setidaknya membantu sahabat klinik kimia belajar khususnya di tengah pandemi COVID-19. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan penyampaian. Murni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and see you.